Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Sakit Channel. Baraya tentu saja pernah mendengar guru sejarah atau pernah membaca buku sejarah yang isinya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Bagaimana kalau saya katakan itu adalah hoax? Terus ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia dengan strategi divide et impera alias adu domba. Bagaimana kalau saya katakan itu adalah hoax? Kemudian ada lagi perkataan bahwa Indonesia tidak bisa mengalahkan Belanda selama ratusan tahun karena basis perlawanan kita adalah basis kesukuan, bukan persatuan. Itu adalah sejarah yang lumrah kita ketahui, tapi bagaimana kalau saya katakan juga bahwa itu adalah hasil dari narasi yang manipulatif? Iya, ini mungkin akan menjadi sangat kontroversial, tetapi saya akan yakinkan kepada Baraya, ada sebuah karakteristik dari bangsa Indonesia yang sangat buruk, saking buruknya kita tidak mau mengakui karakteristik itu adalah milik kita. Dan karena kita harus menutupi karakteristik buruk itu, kita sampai harus memanipulasi sejarah, merekayasa sejarah. Bahwa Indonesia sebenarnya tidak pernah dijajah oleh Belanda, dan bahwa Belanda tidak pernah melakukan divide et impera terhadap Indonesia, dan bahwa Indonesia tidak pernah berperang terhadap Belanda menggunakan bias-bias kesukuan, itu juga tidak pernah. Lah, jadi yang benar seperti apa? Simak videonya sampai tuntas, kita akan bongkar sejarah kita sendiri. Yuk kita mulai. Pada tahun 1955, Belanda ada di bawah otoritas Spanyol, dijajah oleh Spanyol. Dalam kacamata Belanda pada waktu itu, it's okay, fine-fine aja dan cukup adil, karena Belanda pada waktu itu memiliki wilayah yang sangat strategis, tetapi kecil, dengan armada militer yang juga tidak signifikan. Karena itu, dijajah sama Spanyol justru memberikan perlindungan kepada mereka dari ancaman negara-negara yang lebih besar. Lagian Belanda pada waktu itu juga punya bargaining yang memadai bahwa mereka boleh untuk mengelola negaranya secara otonom dan bahwa mereka kemudian tidak diganggu-gugat agamanya, keprotestanan mereka itu tidak diganggu-gugat, dan bahwa mereka juga bebas untuk melakukan perdagangan di wilayah-wilayah di Eropa. Nah, sejauh ini hubungan antara Spanyol dengan Belanda dengan demikian itu baik-baik saja, tidak terlalu jadi masalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, Spanyol menjadi semakin tertekan dengan banyaknya perang dan ekspedisi, kemudian bahwa kelompok-kelompok radikal Katolik di sana juga semakin menguat dan sebagainya. Ini yang mulai mengikis kepercayaan Belanda terhadap Spanyol. Agama Protestannya mulai diungkit-ungkit, kemudian pajaknya mulai dinaik-naikkan, kemudian ada ketimpangan kesejahteraan dan lain sebagainya yang menyebabkan Belanda pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Yang perlawanan itulah yang kemudian kita kenal sebagai Perang 80 tahun antara Spanyol melawan Belanda. Pada tahun 1597, di tengah perang yang begitu brutalnya, Freemason datang ke pemerintah Belanda. Dak, gini Dak, saya mau ngasih kabar sama kamu ya. Kalau kamu perang terus ngelawan Spanyol, kamu gak akan punya kesempatan. Armada kamu terlalu kecil, Spanyol terlalu besar. Sekarang kamu bisa mengimbangi Spanyol itu hanya gara-gara Spanyol itu fokus di wilayah Amerika Selatan. Fokus pada penjelajahan samudra. Kalau mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, kamu habis. Wah, jadi gimana dong Son? Kata pemerintah Belanda. Freemason mengatakan bahwa kemarin armada Cornelis de Houtman itu balik lagi ke sini. Mereka bawa sedikit lada, mereka bawa sedikit cengkeh, dan mereka mendapatkannya di sebuah wilayah yang jauh sekali, lebih jauh daripada India. Di situ ternyata adalah pusat rempah-rempah global. Disitulah tempat harta karun itu berada. Sekarang gini Dak, saya minta kamu ongkosin saya, modalin saya, bekelin saya, untuk saya gunakan untuk menjelajahi wilayah yang jauh itu, dan saya akan bawa rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Saya serahkan kepada kamu, kita bagi dua keuntungannya. Nah, setengah keuntungan buat saya, setengah keuntungan buat kamu, biar kamu bisa gunakan untuk melawan Spanyol. Saya kasih garansi bahwa wilayah yang jauh di sana itu benar-benar harta karun rempah-rempah. Kamu bisa mengalahkan Spanyol dengan biaya yang sangat besar. Itu kata Freemason. Kemudian kata pemerintah Belanda gini, aduh Son, jangan gitulah, kamu pikir sedikit.
Gimana saya bisa membiayai ekspedisi kamu yang spekulatif itu? Gimana saya bisa ngemodalin kamu? Sekarang ongkos negara itu habis buat perang melawan Spanyol. Kamu pikir masa saya harus melakukan spekulasi untuk investasi pada sesuatu yang pelaporannya hanya dari kamu saja? Saya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak lain bahwa di sana memang ada harta karun rempah-rempah. Nah, itu kata pemerintah Belanda. Dan akhirnya setelah mereka diskusi panjang lebar, akhirnya Freemason itu ngomong kayak gini sama Belanda. Oke lah, ginilah. Saya ke Nusantara itu akan membentuk sebuah organisasi, namanya adalah VOC. Nanti dipimpin oleh Harrison 17. Nah, VOC itu saya gak minta sama kamu duit, saya gak minta sama kamu modal. Saya hanya minta sama kamu hak oktroy. Hak sebagai perwakilan negara Belanda di sana. Hak untuk merekrut tentara sendiri dan hak untuk menciptakan mata uang sendiri. Saya nggak minta modal sama kamu, saya nggak minta apa-apa sama kamu. Saya hanya minta hak itu saja. Nanti hak itu akan saya gunakan untuk berdagang di sana. Saya gunakan untuk mengumpulkan semua pengusaha Belanda untuk melawan Portugis dan Spanyol. Dan ketika Portugis dan Spanyol di seberang sana dihantam sama saya, maka kamu bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nanti pajaknya kamu terima, nanti keuntungannya kamu juga kecipratan dan kamu bisa ngalahin Spanyol. Gimana kalau gitu? Deal! Oke Son, kita deal Son. Nah, itu kata Belanda itu kepada Freemason begitu. Dan akhirnya terbentuknya yang namanya VOC pada tahun 1602. Dan benarlah mereka menepati janjinya. Orang-orang Freemason yang kemudian sekarang namanya menjadi VOC itu mulai datang ke Nusantara, mengumpulkan rempah-rempah dalam skala yang sangat besar, kemudian mengganggu dan menyerang armada-armada Spanyol dan Portugis, dan kemudian mereka membawa pulang keuntungan yang luar biasa kepada Belanda. Hasil-hasil dari perdagangan VOC itu kemudian oleh Belanda digunakan untuk melawan Spanyol dengan biaya yang lebih signifikan lagi. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan seiring berjalannya waktu, Belanda semakin dominan, semakin kuat dan bisa mengalahkan Spanyol dan akhirnya memerdekakan diri. Jadi kalau misalkan ada perkataan bahwa Belanda itu merdeka gara-gara Nusantara, itu adalah benar. Karena kemenangan Belanda itu sepenuhnya ditopang oleh biaya yang sangat besar yang dihasilkan oleh perdagangan VOC di Nusantara. Begitu. Nah, kalau begitu seharusnya Belanda berterima kasih dong kepada Indonesia. Seharusnya nggak menjajah Indonesia dong. Jadi ngapain juga mereka melakukan penjajahan pada Indonesia, tapi kemudian mereka sendiri sadar bahwa mereka itu dimerdekakan sama Indonesia. Nah, itu benar dan itu adalah perkataan yang belakangan dikutip oleh Van de Venter. Tapi nanti tahun 1900-an awal. Tetapi pada waktu itu ada pertanyaan, kenapa VOC justru malah menjajah Indonesia, padahal Indonesia memberikan kontribusi atas kemerdekaan Belanda. Nah ini masalahnya Baraya, sebenarnya VOC itu gak pernah mau menjajah Indonesia. Gak pernah mau menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara, gak mau. Mereka tuh cuman pengen dagang, mereka tuh pengusaha, itu doang gitu. Dan mereka memutuskan untuk punya armada sendiri, punya tentara sendiri dan sebagainya, itu sepenuhnya adalah gara-gara konflik mereka melawan Portugis dan Spanyol. Baraya cek misalkan di buku-buku terkait dengan awal mula VOC dibentuk, kenapa mereka dibentuk dan sebagainya. Ya alasannya adalah untuk melawan Spanyol dan Portugis sebenarnya, begitu. Nah, lalu kenapa mereka malah melakukan penjajahan kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara? Karena mereka diminta, diundang, dimohon-mohon. Jadi dalam hal ini, VOC itu gak mau menjajah Indonesia, tapi orang-orang Indonesia kuno lah yang minta mereka menjajah kita. Lah kok gitu? Iya, ini faktanya memang begitu Baraya. Coba ini tuh ada istilah khusus dalam sejarah, namanya itu adalah invited colonialism. Kolonialisme yang diminta, kolonialisme yang diundang. Makanya kalau Baraya ketik mau di Gemini, mau di ChatGPT atau mau di Google gitu ya, coba Baraya ketik sekarang invited colonialism. Maka penjelasan paling awalnya itu adalah penjajahan yang diundang. Kemudian contohnya itu pasti langsung Hindia Belanda, langsung VOC, langsung Indonesia. Karena Indonesia lah yang secara khas penjajahan itu diundang, diminta. Kita yang minta untuk dijajah. Inilah yang tidak pernah dibahas oleh guru-guru sejarah kita. Inilah yang ditutup-tutupi oleh pemerintah kita. Kita mengundang penjajah untuk menjajah kita sendiri.
Coba kita lihat contohnya ya, ini beberapa yang kentara banget. Pada tahun 1680-an kan di Banten itu ada dua penguasa dalam satu kerajaan. Dan mereka berebut kekuasaan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka berkonflik begitu beratnya antara ayah dengan anaknya, sampai Sultan Haji itu datang ke VOC minta bantuan, tolong kalahkan ayah saya, gimana pun caranya tolong kalahkan ayah saya, biar tahta kekuasaan Banten itu menjadi milik saya sepenuhnya. Nanti kamu akan dapat wilayah di utara, kamu boleh untuk mendirikan pelabuhan, kamu boleh bikin kantor, kamu boleh memonopoli perdagangan, bla 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 seterusnya, asal kalahkan ayah saya. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, itu yang terjadi di Banten. Jadi Sultan Haji lah yang meminta Belanda untuk menjajah kita. Silahkan jajah, tapi kalahkan ayah saya. Atau kejadian yang waktunya tuh kurang lebih hampir bersamaan, jeda puluhan tahun saja, di Mataram. Mataram itu pada waktu itu sedang digoncang pemberontakan yang sangat kuat dari pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo itu sakti mandraguna, kuat luar biasa. Mataram itu gak bisa mengalahkan dia. Sampai akhirnya Mataram datang ke VOC, mohon-mohon saya minta bantuan, tapi tolong kalahkan Trunojoyo. Nanti sebagai imbalannya, itu wilayah pesisir pantai utara Jawa, itu saya serahkan semuanya pada kamu. Perdagangan-perdagangan itu saya serahkan sama kamu. Kamu boleh juga menetap di sini, di wilayah ini, dan kami berhutang kepada kamu sekian-sekian. Hutang yang gak bisa dibayar pada akhirnya. Dan akhirnya dibayar dengan kedaulatan. Nah, jadi kalau Baraya ngecek semuanya, ini kejadian yang sama tuh berulang, skemanya tuh sama. Coba lihat di Ternate di Maluku ya, dan kemudian di Ambon. Ternate dan Ambon itu sama-sama mengundang VOC pada tahun 1650. Kemudian meminta bantuan untuk melakukan perlindungan terhadap mereka, dan kemudian mereka mendapatkan jatah kedaulatan, hak monopoli rempah-rempah, wilayah dan sebagainya. Kemudian di Makassar juga terjadi seperti itu. 1666 Arung Palaka minta VOC Belanda untuk membantunya melawan Sultan Hasanuddin, dan Arung Palaka menjanjikan kepada Belanda untuk hak lalu lintas perdagangan dan hak monopoli rempah-rempah. Kemudian yang terjadi di wilayah-wilayah lain di Nusantara semuanya sama seperti itu. Di Mataram begitu, di Banten begitu, di Ternate seperti itu. Bahkan setelah VOC runtuh, setelah dia hilang sama sekali, skemanya masih sama. Baraya ingat nggak Perang Paderi? Perang Paderi itu apa? Perang Paderi itu adalah perang antara orang-orang Wahabi di Indonesia dengan kaum adat. Mereka bertempur satu sama lain, menyerang satu sama lain, sampai akhirnya kaum adat yang terdesak itu datang kepada Belanda, minta perlindungan, minta bantuan, tolong kalahkan itu Paderi, nanti wilayah kami ini akan saya serahkan kepada kamu demi perlindungan. Begitu. Jadi skemanya selalu sama, cuman dalam buku-buku sejarah kita itu namanya tuh diganti jadi Divide et Impera. Diganti jadi Belanda datang kemudian memecah belah antara Sultan Haji dengan ayahnya gitu. Kemudian Belanda datang ke Nusantara, VOC datang ke Nusantara, datang ke Mataram, kemudian antara Trunojoyo dengan Sultan Mataram dipecah belah, dan jadi judulnya itu adalah Divide et Impera. Padahal mah gak ada Divide et Impera dalam hal itu. Yang ada itu adalah konfliknya sudah ada, kemudian Belanda datang dan diundang. Makanya inilah yang namanya invited colonialism. Cek sendiri, yang judulnya itu adalah penjajahan tapi diundang, diinginkan oleh rakyat kita sendiri atau oleh penguasa-penguasa lokal kita sendiri. Jadi fakta sejarahnya sebenarnya benar, tapi narasinya, istilah-istilahnya itu diganti. Demi apa? Demi menutupi karakter buruk bangsa Indonesia, yaitu apa? Senang banget dijajah, Baraya. Kita tuh bangsa yang sangat senang dijajah. Loh, memang ada orang yang senang dijajah? Ya ada, kita gitu. Karena gini Baraya, ini simpelnya ya. Untuk tidak dijajah, kita tuh harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, kita tuh tidak punya inisiatif, kita tuh nunggu orang memerintah kita. Sebagai contoh yang paling sederhana, ini karakter bangsa kita ya. Kalau Baraya sekolah, kemudian ada jam kosong, Baraya dipersilahkan untuk melakukan apa yang Baraya mau. Maka Baraya nggak akan melakukan apapun. Iya kan? Kalau Baraya lulus dari kampus, punya ilmu pengetahuan, Baraya punya penjurusan, Baraya punya kompetensi. Apa yang Baraya lakukan? Baraya berharap bekerja pada pihak lain, yang gajinya ditentukan sama pihak lain, yang jam kerjanya ditentukan sama pihak lain, yang tempat bekerjanya juga ditentukan sama pihak lain. Baraya
kuliah capek-capek, sekolah capek-capek, untuk apa? Untuk dapat ijazah agar bisa disodorkan pada pihak lain, agar dia bisa mengatur kehidupan kita. Kan seharusnya kalau kita sudah punya kompetensi, kita harusnya ingin kebebasan, maunya kayak gimana semau saya, dapat uangnya kayak gimana ya semau saya. Tapi yang kita lakukan tidak, kita berharap agar ada pihak lain yang mengontrol dan mengomando kita. Sekalinya kita dikasih waktu luang, sekalinya kita dikasih sesuatu yang lebih bebas, maka kita nggak ngapa-ngapain. Itu. Jadi di masa sekarang begitu, ya di masa lalu juga begitu. Jadi bahkan ketika kita memiliki kekuasaan yang penuh pun, sebenarnya kita mah santuy-santuy aja, leha-leha aja, nggak kepikiran bahwa kita harus melakukan ini dan itu. Kita harus terpaksa minta bantuan asing untuk melakukan sesuatu gitu. Kita tuh kurang inisiatif. Nah, inilah yang ditutupi, ini karakter buruk kita. Seharusnya kita akui, tapi kita nggak mau mengakui itu sampai sejarahnya yang dirombak gitu. Coba misalkan saya contohkannya lagi ya. Saya ngajak Baraya untuk berpikir independen, berpikir dengan otak sendiri, menguatkan kompetensi kita sendiri. Tetapi ajakan saya seperti ini itu pasti di Indonesia tuh dicaci maki. Orang-orang tuh pasti, kok kamu mikirnya sendiri, kok pakai logika sendiri, kenapa kamu nggak ngikuti orang itu, kenapa kamu nggak ngikutin orang itu, dan seterusnya. Kemandirian intelektual itu adalah sesuatu yang mahal di Indonesia karena semua orang inginnya kita tuh ngikutin orang lain. Kita tuh inginnya dijajah sama pihak lain. Kita tuh inginnya tuh mengekor pada pihak lain. Makanya patronasi kita tuh kuat. Jadi bahkan kalau politik, misalkan Prabowo sama Jokowi, yang di atasnya sudah akur, kitanya masih gontok-gontokan, masih perang-perangan. Karena kita tuh menganggap bahwa kita adalah pasukan yang harus setia pada atasan kita. Kita tuh adalah budak yang pasti setia pada orang yang menyuruh kita gitu. Jadi pikiran kita tuh ya seperti itu, makanya ada fanatisme buta terhadap pihak lain. Itulah karakter kita. Dan itu pula lah yang menjelaskan mitos Indonesia dijajah Belanda itu ada. Padahal kan Indonesia tuh nggak pernah dijajah Belanda. Jadi maksudnya sebelum tahun 1945 kan Indonesia tuh belum ada. Jadi penjajahan Belanda tuh ya sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah Belanda masih ingin bercokol di Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 49. Dan di situ namanya adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Nah kalau itu memang benar, kan perang mempertahankan kemerdekaan, tapi berarti Belandanya belum menjajah Indonesia gitu. Nah tapi kenapa narasinya harus Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, bangga amat sih kita dijajah Belanda 350 tahun. Ya sebenarnya itu adalah narasi propaganda Soekarno untuk bisa membangkitkan semangat juang kita sebenarnya. Tapi kan jadi blunder, jadi antar satu premis sejarah dengan premis sejarah yang lain itu jadi bentrokan satu sama lain. Tapi intinya Baraya, ya mungkin video ini juga akan menjadi bias, silahkan dan seterusnya. Tapi inti dari apa yang ingin saya sampaikan, pesawat lewat. Inti yang ingin saya sampaikan kepada Baraya adalah bahwa sebenarnya akui sajalah bahwa masalah dari bangsa ini adalah bahwa kita tuh nggak mau berinisiatif. Kita tuh kalau dikasih kemerdekaan kita nggak ngapa-ngapain. Kita tuh kalau dikasih kebebasan kita nggak ngapa-ngapain. Kita tuh pengennya rebahan. Dan karena itu kita tuh selalu berharap ada pihak lain yang mau membantu kita, mengemong kita, mendidik kita, menjamin kita. Dan karena itulah kita bahkan rela untuk menggadaikan kedaulatan kita demi bisa dijajah sama bangsa asing. Kalau kita berpikir kita harus ngikutin orang itu, kalau kita beragama harus ngikutin bangsa itu, kalau kita memiliki pangkalan riwayat cerita-cerita spiritual, kita harus kaitkan dengan konsepsi tertentu dan sebagainya. Harus semuanya tuh dari pihak lain. Saya ajak Baraya untuk berpikir mandiri, saya dihujat. Saya ajak Baraya untuk berpikir dengan kreasi sendiri, dengan pendapat sendiri, dengan ide sendiri, itu pasti akan dihujat dan dicaci maki. Karena kita adalah bangsa yang sangat-sangat ingin diperbudak dan dijajah, serta mengikuti patron dari pihak lain. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.